Guys, today is our wedding anniversary. Yay! Hari ini kita mau dinner di rumah aja guys ya, karena males mau keluar. Nanti kalau hari Minggu aja kita mau resmi dinernya. Malam ini kita mau makan steak aja, nanti Steve yang akan masak. Ya itu aja sih. Jadi cuma dinner aja kita. Jadi alhamdulillah bersyukur selama ini pernikahan kami diberikan umur yang lebih panjang lagi, amin. Dan aku dibeliin bunga sama suamiku, tak tunjukin ya bunganya ya. Jadi ini bunganya guys, so beautiful, I love it, yeah. Jadi aku yang milih sendiri guys, kan aku suka warna kayak pink ungu gitu loh. Yeah, bagus banget, I love it, thank you my baby. My husband cooked for me. It's a porterhouse. Is that? It's porter. Porterhouse It's with a garlic Garlic butter. butter. Yummy. Terus nanti juga pakai ini ya guys. Yum. Pakai corn. Yeay. Jadi cara masak steak itu bisa seperti ini guys. Jadi di pan fried aja kayak gini ya. Kok muncrat gitu ya. Di pan fried kayak gini ya. Itu atasnya dikasihin garlic butter supaya rasanya lebih juicy gitu. Yum. Porterhouse. How's that baby? Yum. thank you. Terus nanti dimakan sama corn. Yum. How is this? Yum. It's alright. Look, okay. Beautiful. Aku makan sama pumpkin. Hai, good morning. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya guys kalian. Hari ini hari Minggu, hari yang sangat ceria sekali karena hari Minggu hari yang selalu aku nanti-nantikan ya. Saya dan suami libur, jadi akhirnya kita mau jalan-jalan hari ini untuk ya merayakan wedding anniversary kita. Karena kapan lalu kan kita wedding anniversary di rumah aja, jadi kita masak bareng di rumah. Terus ya beli sesuatu buat suami beli sesuatu buat aku, ya gitu aja deh. Kita makan malam bareng, masak, kita makan di rumah. Dan hari ini karena hari Minggu libur, jadi kita mau jalan-jalan ke Portsea, kita mau makan siang di Hotel Portsea. Terus habis itu aku akan share ke kalian videonya, tapi nggak banyak ya. Terus habis itu kita mau jalan-jalan ke Sorrento. Di Sorrento itu ada cafe yang aku suka banget. Jadi nama kafenya itu The Conti ya. Jadi kayak Continental Hotel, terus punya cafe gitu. Jadi kafenya itu sangat fancy. Karena orang-orang di sana itu pada saat ngafe itu mereka dress up semuanya. Jadi aku juga mau dress up. Aku mau ngafe di sana ya.
Dan kita mau jalan-jalan karena di Sorrento itu kan ada kota kecil, tapi di situ itu kita bisa shopping ya. Jadi segala macam ada di sana. Jadi kayak biasanya kan ada Billabong, terus ada Mecca juga ada, Mecca itu, terus apalagi ya, terus Lululemon, terus Kukai, terus macam-macam ya produk-produk fashion yang terbaru juga banyak di sana. Terus apalagi surf shop, terus ya pokoknya nanti aku akan share videonya ke sana. Jadi aku mau siap-siap dulu dan aku akan update video selanjutnya. Buat kalian yang baru pertama kali menikmati videoku di YouTube channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik jempol di semua video yang sudah aku upload. Thank you so much. Kita sedang mau lunch di Portsea Hotel. Look at this view, guys. It's right away in front of the ocean. Beautiful, yeah. Yeah, beautiful. Terus di luar itu ada outdoornya juga. Cuman aku nggak mau di luar, agak dingin ternyata. Good view here. Ini menu sirloin. Ya. Terus kalau punyanya Pak Su ini roast beef, so good. It's very traditional roast beef. Terus ini ada cauliflower with cheese on it. Yeah. Selamat makan. Beautiful view. Siap. Right to the ocean. Di situ tempat ada orang yang lagi diving. Aja diving ada di sini juga. Jadi kita jalan-jalan di Sorrento ini, guys. Nah, di Continental ini sangat big sekali. Jadi sosialita banyak yang di situ. Namanya The Conti. Dan ini adalah the little city here. Jadi tempat untuk shopping, macam-macam. Terus di sini juga ada banyak tempat-tempat untuk shopping. Ada Lululemon di sini, terus ada Country Road, terus ada Mecca. Terus walaupun kecil gini tapi lengkap banget di sini. Ya, aku suka sekali datang ke sini. Lululemon. Within here, right? Yeah. This one here, these automatic toilets. And? They're filthy. These ones here. Uh-huh. You open the door, go in, it closes the door, goes, you have 10 minutes to perform your duty. Really? I'm not closing the door. Yeah. You can open the door by pushing the button. You have 10 minutes. Yeah. Amazing. Ada Universal Store juga di sini. Yeah, beautiful day today. Tapi tetap adem, guys. This is the surf right here, right? Oh yeah. Oh yeah, this one. This building? Ya. Suka banget. Di sini juga ada beberapa shopping. This place di sini ada semuanya. Ada Kukai tadi itu, guys. Aku masuk, bagus-bagus. Nanti aja mau belinya, jangan di sini.
beautiful here. Ya, langitnya begitu biru sekali. Ini adalah apple strudel ala The Conti ya. Tak cobain sebentar, ya ampun. Di sini opose kocek larangnya iki. Nah, sini ya gak ada apa-apa nih lho rek. Padahal jerone ya ono apel enggak sih? Oh ya, ono apel titik sih. Tapi iki enak koyo aneh. Ini adalah cinnamon ice cream. Tak coba sebentar ya guys. Koyo endul sekali. Too fast. Enak men. Enak memang. Tapi ya ada rupa, ada uang gitu loh ya guys ya. Saya tak cobain mana ya guys. Ya ampun. Iya anjane enak guys. Jadi apel strudelnya itu anget, terus dikasihin ice cream gitu, jadi melted gitu ice creamnya, langsung entek loh guys, tuh ice creamnya. Padahal enak ice creamnya, cinnamon ice cream. Tak cobain lagi ya guys, enak sekali. Yum. Tak pikir ini untuk berdua sama suamiku. Ternyata porsinya cilik ya guys, tak pangan dewe aja. Aku nggak mau share, enak soalnya. Jadi aku gantian sama Pak Su nyopir, jadi harus dipasangin L ini belakang sama depan juga, karena aku belum punya lisensi. Ya. Yeay, itu saja perayaan anniversary-ku dengan suami. Ya, semoga bisa menginspiratif teman-teman semuanya. Dan aku mau cerita hari ini tentang perjalananku mendapatkan SIM, mendapatkan driving license di Melbourne. Jadi gini ya guys ya, untuk mendapatkan SIM di Victoria atau di Melbourne ini, jadi gampang-gampang susah gitu ya, karena benar-benar kita ini dituntut untuk belajar online. Jadi kita ada 3 tes ya guys ya. Yang pertama itu tes permit learner test ya. Jadi di dalamnya itu termasuk kita belajar untuk mengamati kayak simbol-simbol gitu. Ini simbolnya apa, ini artinya apa, seperti itu. Terus cara drive, misalkan kita jalan ke cuaca yang tidak menentu, misalkan yang cuaca hujan seperti apa, nah kita harus speednya seperti apa. Nah terus juga ada rambu-rambu, kita belajar juga rambu-rambu, simbol-simbol gitu. Terus belajar juga giveaway, jadi maksudnya biasanya kan kalau menurutku ya, dulu kan di Indonesia kalau misalkan di perempatan gitu, siapa yang duluan siapa yang jalan gitu kan, tapi kalau di sini enggak, jadi diatur. Jadi misalkan siapa yang mau lurus, yang mau belok, jadi yang lurus dulu, beloknya itu yang terakhir nantinya gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang sebelumnya di Indonesia itu yang tidak pernah aku amati gitu maksudnya. Jadi yang pertama kita harus belajar itu ada di aplikasi yang di Vic Road, namanya Victoria Road. Jadi karena aku hidup di daerah Melbourne, jadi Victoria. Jadi aku belajar, setelah itu harus ngikutin tes permit learner tadi. Terus yang kedua itu adalah tes hazard. Tes hazard itu maksudnya gini, kayak simulasi di komputer gitu loh. Pada saat kamu drive ada 25 skenario. Jadi misalkan drive
Jadi kayak di komputer gitu, kayak game, video game. Jadi kamu harus slow down, diminta slow downnya itu pada saat pas kapan. Terus diminta kalau mau take over, jadi mau nyalip gitu. Jadi ada beberapa skenario yang kamu harus benar-benar apa ya, pelajari gitu maksudnya. Jadi kayak kita drive sendiri gitu, kayak simulasinya gitu ya. Nah, itu harus lulus. Setelah itu lulus, baru kamu test drive. Nah, kalau misalnya, kalau aku pernah punya SIM di Indonesia dan sudah lebih dari 5 tahun, maka jika aku lulus di test drive ini, maka aku dapat full license. Jadi full license itu jadi nggak pakai pada saat aku nyopir nggak pakai plat P atau L di mobil. Jadi memang ya seperti orang yang sudah pernah nyopir gitu loh sebelumnya. Nah, tapi untuk saat ini aku kan sudah lulus permit learner, terus aku sudah lulus tes hazard, maka aku ada waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan test drive karena appointmentnya sangat peak sekali ya. Jadi aku dapat pada saat nanti bulan Oktober ya. Jadi sekitar hampir 2 bulanan lagi aku baru tes. Nah, selama itu aku akan belajar. Jadi aku akan ambil driving lessons beberapa kali gitu ya. Jadi supaya lebih lancar di jalanan ya. Karena di sini tuh aku bener-bener kayak apa ya? Kayak khawatir gitu loh pada saat nyopir itu, kayak takut banget gitu. Karena setiap rambu-rambu itu kan harus kita ikuti, kita patuhi karena kamera banyak banget gitu ya. Di setiap area itu banyak banget kamera. Nah, kalau misalkan pada saat aku belum lulus saja aku sudah kena tilang, itu kan berarti khawatirnya aku nanti nggak dapet license gitu loh maksudnya ya. Jadi aku benar-benar kayak takut gitu loh kalau mau jalan. Cuman kalau misalkan aku kan juga sering nyopir di sini beberapa kali gitu. Nah, kalau jalanan yang aku tahu, aku biasa lancar. Tapi kalau jalanan yang benar-benar aku belum pernah tahu gitu, biasanya aku agak ketakutan gitu loh guys. Ya, udah biasa lah. Ya, apalagi kalau misalkan aku jalan di di tol gitu ya, takut sekali gitu. Tapi sebenarnya kalau di tol itu lebih enak kan, misalkan oke 100 kilometer gitu kan, maka gampang tinggal lurus aja sebenarnya ya gitu. Justru yang paling takut itu di jalanan kayak jalanan kecil gitu kan, biasanya kalau di sini itu orang-orang pejalan kaki itu nggak pernah kadang nggak pernah nolah toleh gitu loh maksudnya. Jadi karena di sini tuh pejalan kaki itu wajib wajib dikasih jalan gitu loh. Oke, terus apa lagi yang bisa aku share ya? Dan selama aku sudah lulus kedua tes online tadi, kalau aku misalkan drive, maka di mobilku harus ada plat L ya, plat L yang tadi aku tunjukkan ke kalian harus dipasang gitu. Jadi dengan kata lain, mobil-mobil yang kelihatan mobilku, oh oke, dia lagi learner. Kalau misalkan ada salah gitu kan, mereka maklum gitu maksudnya. Cuman pada saat aku driving, aku nggak boleh sendirian. Aku harus ada orang supervise yang aku supervise. Jadi misalkan kayak suamiku yang punya full drive gitu. Jadi yang harus punya full drive license. Jadi SIM-nya udah full gitu maksudnya.
Jadi aku harus berdua, nggak boleh bertiga gitu ya. Kalau masih pemula atau probation nggak boleh ambil penumpang lebih dari 2. Jadi harus aku di depan, aku sama suami aja. Jadi nggak boleh ada 3 orang di belakang, nggak boleh gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke, kalau di sini tuh kalau mau test drive, jadi kalau mau drive test, jadi mobilnya itu ada spesifikasi. Kita bisa bawa mobil sendiri atau pinjam mobil gitu. Karena di sini itu kalau mobilku kan biasanya pakai handrem gitu ya. Nah itu kan tombolan mobilku, handremnya itu pakai tombol. Nah itu nggak boleh, jadi harus yang handrem yang bener-bener gitu. Jadi karena aku nggak punya, maka aku harus janjian sama yang punya instructor driving license supaya pada saat hari tes itu aku pakai mobilnya dia gitu maksudnya. Jadi ya, aku mulai minggu depan, aku mulai untuk driving lessons ya, untuk belajar nyopir di sini gitu. Sebenarnya kalau nyopir sih sebenarnya nggak masalah, cuman ada ketakutan apa ya, supaya aku nanti dikasih tahu gitu loh. Biasanya nanti yang staff yang tes yang drive test itu clue-cluenya gitu maksudnya. Jadi oke, nanti kamu biasanya akan dibawa di jalanan ini gitu. Jadi biasanya kamu nanti akan diminta parkir paralel atau parkir yang ke belakang gitu, atau 3 turning point, apalagi ya kayak gitu deh. Jadi dia akan kasih kisi-kisinya. Jadi pada saat nyopir kalian harus lihat mirror, lihat blind spot, segala macam kayak gitu. Jadi akan dikasih tahu kisi-kisinya gitu maksudnya, supaya aku lebih aware lagi gitu. Nah, kalau nggak lulus gimana ya? Kalau nggak lulus, daftar lagi, harus bayar lagi. Di sini kalau nggak salah bayarnya itu kalau fee appointmentnya $20, terus sama drive testnya itu sekitar 49 apa 50, aku lupa. Jadi totalnya itu sekitar 70-an gitu. Jadi ya, nanti semoga lulus ya guys ya. Ya, agak ketakutan sih aku kalau nyopir di sini gitu. Aku selalu melihat speedingku. Jadi kalau misalkan itu 60 ya harus benar-benar di bawah 60 gitu maksudnya. Jadi kalau 59 atau 58 gitu terus. Well, ya itu saja sih ceritaku untuk mendapatkan SIM di sini gitu. Kalau SIM di sini memang benar-benar ketat ya. Nggak ada calo-calo yang bisa ngelolosin gitu maksudnya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada yang kayak gitu mungkin ya, tapi aku nggak nemu. Nggak sih, aku nggak mau kayak gitu juga ya, karena aku pengen lulus bener-bener dan pengen lancar juga nyopir di sini gitu ya. Jadi driver license di sini itu kayak KTP guys, kayak KTP di Indonesia gitu fungsinya. Jadi bener-bener dimanapun berada, dimanapun kalau ngurus bank, ngurus apapun itu pasti semuanya diminta driving license ya. Aku nggak tahu kenapa, kayak fungsinya tuh kayak KTP gitu. Kalau misalkan nggak punya, biasanya sih diminta karena mereka pengen tahu domisilimu tuh sebenarnya di mana. Nah itu semuanya ada di driving license ya. Jadi nggak ada permintaan paspor gitu, enggak di sini tuh. Jadi ID-nya tuh ya driving license semuanya ya.
fungsinya itu kayak KTP ya. Untuk apply apapun tuh pasti pakai itu. Apalagi ya? Itu aja sih yang bisa aku share pengalamanku di sini. Ya, doain ya nanti aku bisa lulus. Yeay. Oke, thank you so much hari ini sudah melihat videoku dan semoga menginspiratif kalian semuanya. Dan buat kalian yang berada di Indonesia, semoga sehat-sehat selalu. Dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat semuanya ya guys. Thank you so much. Bye-bye.